Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak santri yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita tafsir Al-Qur'anul Karim, membaca kitab tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita, memberikan ilmu yang penuh berkah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan kita pemahaman seperti pemahaman para al-anbiya. Kemarin pada malam Ahad yang lalu kita sudah mempelajari tafsir ayat ketiga ya, yang terakhir ayat ketiga, di mana pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa ya. Karena Allah nyatakan pada ayat kedua bahwa hanya orang yang bertakwa yang dapat mengikuti Al-Quran dengan sempurna ya, secara kafah. Lalu siapa orang yang bertakwa itu dijelaskan pada ayat yang ketiga ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang pertama beriman dengan yang gaib. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga membayar zakat, berinfak. Itu sudah kita bicarakan pada malam Ahad yang lalu. Malam ini insya Allah kita akan membicarakan tafsir ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika al-Qur'an wa ma unzila min qablik at-Taurah at-Tauratu wal Injilu wa ghairuhuma wa bil akhirati hum yuqinun ya'lamun ulaikal mawsufuna bima dzukira ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun al-faizun bil jannah an-najuna minan nar. Itu sampai akhir ayat kelima ya. Kita lihat, perhatikan terjemahannya. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad. Jadi di sini Al-Quran ya.
wa ma unzila min qablik, dan terhadap beriman terhadap kitab yang diturunkan sebelummu, apa-apa yang diturunkan sebelummu. Di sini dijelaskannya At-Tauratu wal Injil, kitab Taurat dan kitab Injil, wa ghairuhuma, dan selainnya. Ya, jadi maknanya itu lebih luas daripada kitab sebetulnya. Termasuk ada suhuf, ya. Suhufu Ibrahim wa Musa. Ya, jadi kepada Nabi Musa itu selain diturunkan kitab Taurat juga ada lembaran-lembaran, ya, suhuf. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka beriman. Di sini dibuatnya ya'lamun, mereka mengetahui, punya pengetahuan tentang akhirat, beda dengan orang yang tidak punya pengetahuan, keyakinannya itu, ya. Ulaika, mereka itulah al-mausufuna, yang disebutkan sifat-sifatnya di atas, bima dzukira, yang tersebut di atas, ala hudam mir rabbihim, berada di atas petunjuk, hudam, petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bagaimana beruntungnya? Al-faizuna bil jannati, mereka beruntung dengan masuk surga. An-najuna minan nar, mereka selamat dari api neraka. Itu terjemahannya, ya. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Kemarin sudah kita bicarakan, ya, bahwa iman itu ada hubungannya dengan apa? Rasa apa? Masih ingat? Amina ya'manu, apa artinya? Aman, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Beda antara Al-Quran, proses penurunannya, dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kepada Nabi Musa kitab apa? Taurat. Kepada Nabi Isa? Injil. Kepada Nabi Daud? Zabur. Beda. Kemudian kandungannya pun beda. Kalau yang diturunkan kepada Nabi Musa itu kandungannya pun tidaklah begitu luas sekali. Kenapa? Karena dia berlaku dalam waktu yang masih terbatas. Terbatasnya gimana? Setelah Nabi Musa alaihissalam banyak diturunkan, banyak diutus Rasul-Rasul Allah. Dan yang terakhir yang diutus kepada Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa itu membawa syariat yang menasakh, masa itu mengganti, ya, mengganti syariat yang dibawa oleh
Nabi Musa alaihissalam. Antara masa Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam, memang kalau dilihat dari segi tahun, ya ribuan tahun juga, tapi tetap masih terbatas. Artinya, begitu datang Nabi Isa, beliau diutus oleh Allah kepada seluruh Bani Israel, dan kepada beliau diturunkan kitab Injil, maka kandungan-kandungan isi kitab Injil itu banyak yang mengubah syariah yang ada dalam kitab Taurat. Berbeda dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan kita tak tahu ini kapan terjadinya hari kiamat, ya. Wallahu a'lam. Walaupun kadang-kadang orang sibuk, ya. Sibuk seminar, sibuk ceramah mengenai hari kiamat. Ada yang mengatakan tak lama lagi. Pernah dengar? Pernah, ya? Tak lama lagi katanya. Ya. Ya. Kita pun tak tahu. Ya, kalau memang dibandingkan dengan hitungan hari akhirat, ya betullah tidak lama lagi, ya. Tidak lama lagi. Tapi kalau hitungannya hari di dunia, ya mudah-mudahan masih lama. Itu harapan kita, ya. Mudah-mudahan kita tak ada lagi baru terjadi hari kiamat. Kan begitu, ya. Mudah-mudahan selama kita masih hidup, masih banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang doa mereka itu tentu akan menyebabkan tidak terjadi hari kiamat. Karena hari kiamat itu dalam hadis disampaikan Rasulullah tidak akan terjadi selagi masih ada orang yang menyebutkan Allah, Allah, Allah. Masih ada orang yang kenal di dunia. Al-Quran berbeda dengan Taurat. Kalau Taurat itu diturunkan sekaligus dalam bentuk batu tulis. Taurat, ya. Dan itu diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam melaksanakan khalwat di mana? Di bukit di bukit apa? Wattini wa zaitun wa turi sinin. Di bukit apa? Sinai, ya. Iya. Daerah-daerah situ kan, kawasan itu. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk berkhalwat, beribadah. Siangnya berpuasa, malamnya terus qiyamul lail dan wirid, zikir. Awalnya 30 malam, kemudian pada hari ke-30 beliau melakukan sesuatu yang membuat puasanya tidak sempurna. Apa dilakukannya? Pakai siwak. Sesudah tengah hari bersiwak. Mungkin dia merasa agak lain, mungkin mulutnya, ya, baunya, atau mungkin lupa, atau mungkin lalai, ya, lupa, sehingga langsung Allah tegur. Dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Allah langsung berfirman, Musa, mengapa engkau memakai siwak?
Tidakkah engkau tahu bahwa bau mulut engkau, bau mulut orang yang puasa itu lebih harum bagiku daripada bau minyak kasturi. Oleh sebab itu, maka harus engkau tambah 10 hari lagi. Ini diceritakan dalam surat apa? Al-A'raf, ya, dalam surat Al-A'raf. Maka yang tadinya 30 hari, 30 malam, bertambah 10 menjadi 40 malam. Pada hari yang ke-39, Nabi Musa minta kepada Allah supaya dia diperlihatkan langsung kepadanya zat al-wajibul wujud, zat Allah. Allah sampaikan, engkau tidak bisa memandangku dengan mata kepalamu, tapi lihatlah ke bukit itu. Allah nampakkan zat al-wajibul wujud kepada bukit itu, dan bukit itu langsung pecah, hancur, kembali menjadi pasir. Bukan berkeping-keping ya. Kalau berkeping-keping masih ada bendanya dalam bentuk batu mungkin ya. Dia hancur menjadi pasir, seperti pasir halus. Nabi Musa melihat kejadian itu langsung pingsan. Itu terjadi pada hari ke-39, dan besoknya hari ke-40 beliau sadar. Itu tanggal 10 Zulhijjah, 40 hari. Berarti beliau berkhalwat itu mulai dari tanggal 1 Zulqa'dah. Pingsannya hari ke-39, berarti tanggal 9. Hari apa itu? Hari Arafah. Sadarnya besoknya. Hari apa itu? Hari Idul Adha. Setelah beliau sadar, maka diturunkanlah kitab Taurat. Jadi Taurat itu turunnya sekaligus. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dalam masa 23 tahun. 3 tahun ketika Nabi kita masih berada di Makkah. Sehingga ayat-ayatnya itu disebut ayat-ayat apa? Ayat-ayat Makkiyah. Suratnya surat-surat apa namanya? Surat-surat Makkiyah. 10 tahun setelah hijrah. Setelah pindah ke Yasrib. Yang kemudian beliau tukar nama Yasrib menjadi Madinah. Jadi selama 10 tahun diturunkan sesudah Nabi kita berdomisili tinggal di Madinah, sehingga disebut namanya ayat-ayat Madaniyah, dan suratnya disebut surat-surat Madaniyah. Kenapa berangsur-angsur? Supaya mudah dihafal, terutama oleh Rasulullah. Ya, mudah dihafal, dan supaya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan latar belakang turunnya ayat. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat apa itu? Al-Maidah.
pada hari ini. Nah, itu kan ada hubungannya dengan situasi ketika itu kan. Ada hubungannya dengan hari. Hari apa itu? Hari Arafah. Waktu Nabi kita wukuf di Arafah pada haji wada. Tahun berapa itu? Tahun berapa haji wada? Tahun 9 Hijriyah. Jadi pada hari ini coba kalau diturunkan sekaligus. Kalau diturunkan sekaligus berarti waktu di mana itu pertama kali diturunkan Al-Qur'an? Di gua apa? Gua Hiro. Gua Hiro di mana? Di Mekah. Nabi kita ketika itu umur berapa? 40 tahun. Kan lucu jadinya kan ayatnya itu kan? Iya kan? Pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, tak cocok kan? Tidak cocok dengan situasinya. Karena waktu itu memang Islam itu belum sempurna. Nah, sempurnanya menjelang Nabi kita wafat. Sebelum sempurna, Nabi kita tidak dijemput oleh malaikat untuk kembali kepada Allah. Ila rafiqil a'la. Jadi kenapa tidak sekaligus? Yang pertama tadi supaya apa? Supaya mudah apa tadi? Dihafal. Yang kedua, isinya itu turunnya itu supaya sesuai dengan latar belakang turunnya ayat. Yang dalam ulumul Quran namanya sababun nuzul. Apa artinya namanya? Sababun nuzul. Sababun itu mufrad. Jamaknya apa? Asbab. Supaya sesuai dengan asbabun nuzul. Ada pernah seorang kaum Ansor. Seorang tua ini. Orang tua. Ya orang tua memang udah tua, ya. Lebih tua dari Ustaz lagi. Ketika itu ya. Dia sudah masuk Islam. Keluarganya pun sudah banyak yang masuk Islam. Tapi ada anaknya satu tak mau masuk Islam. Ya. Anaknya satu tak mau masuk Islam. Udah lembut, tak mau juga. Keras juga tak mau. Maka dia sampaikan bahwa dia akan membunuh anaknya itu. Ya. Membunuh anaknya itu. Disampaikannya kepada Rasulullah. Kepada sahabat-sahabat. Karena sudah putus asa dia. Udah marah kali dia. Ya istilahnya kita itu, dia mungkin daripada anakku ini ya mengganggu Islam, dan daripada dia nanti mati dalam keadaan kafir, biarlah aku ancam. Mudah-mudahan dengan diancam itu mau dia masuk Islam, atau memang betul-betul mau dibunuhnya karena udah apa dia? Udah marah kali ya. Udah marah kali. Oh, coba ya. Seorang ayah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa dia akan membunuh anak kandungnya karena anaknya itu tidak mau masuk Islam. Oleh sebab itu maka turun ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Seterusnya ya. Ayat keberapa itu? 256. Ya kan? 256 surat Al-Baqarah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh memaksa orang. Kalau dia tak mau masuk Islam, udahlah. Ya. Kemudian Nabi kita sedih sekali. Sedih sekali. Kenapa? Karena orang yang ia cintai, pamannya, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Siapa pamannya itu? Abu Thalib.
Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Surat apa itu? Halo? Hafal? Ingat? Rojulan pernah hafal itu? Pernah ya? Innaka lan tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah, dia memberikan hidayah kepada orang-orang yang ia kehendaki. Jadi hidayah itu bukan dari manusia, ya. Bahkan Rasulullah sendiri yang begitu dikenal oleh pamannya tak pernah berbohong, iya kan? Abu Thalib itu tahu tuh, karena dari kecil dia udah kenal keponakannya ini, tak pernah macam-macam, tak pernah berbohong sekalipun. Tapi tak dapat hidayah. Walaupun nanti ada juga orang mengatakan dia masuk Islam, tapi kan secara lahirnya dia tidak pernah diriwayatkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking sedihnya Nabi kita ketika pamannya meninggal dunia tanpa pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ayat-ayat itu diturunkan mempunyai latar belakang, ya. Ada asbabun nuzul. Itu antara lain sebabnya sehingga Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus seperti kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kalau Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan sekaligus, ya. Kemudian kandungannya juga sangat luas sekali, dan ini merupakan mukjizat yang paling tinggi, ya. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang paling tinggi, walaupun nanti banyak mukjizat yang lain. Kalau dilihat sekilas macam hebat kali mukjizat yang lain itu kan. Isra Mi'raj hebat apa enggak tuh? Hebat ya? Iya kan? Isra Mi'raj itu hebat itu, ya. Jasad dan ruh Nabi kita itu naik sampai langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai sehari ini belum ada orang yang bisa sampai ke situ, ya. Belum ada, ya. Sampai ke Sidratul Muntaha, pergi lagi ke neraka, pergi melawat ke surga, ya. Sampai ke Sidratul Muntaha, nanti langit, naik lagi ke atas sampai ke Raf-Raf, sampai bertemu dengan Allah di depan, dan beliau bersujud di depan Al-Kursi, di depan singgasana Allah. Bagaimana singgasananya itu? Wallahu a'lam. Dan itu tidak bisa dibahas karena itu termasuk hal-hal yang tak pernah terpikir oleh kita, tak pernah terdengar oleh kita, dan tak pernah terlihat oleh kita, ya. Tak bisa digambarkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Itu luar biasa mukjizat Isra Mi'raj itu, ya. Tapi itu kecil dibandingkan dengan mukjizat Al-Quran. Dan ini semakin terasa, ya. Pada hari ini mukjizat Al-Quran itu semakin terungkap, ya. Kenapa semakin terungkap? Karena ilmu pengetahuan sains itu semakin tinggi. Jadi semakin pintar manusia, semakin banyak yang ditemukan manusia, maka itu sebuah penemuan itu akan menjadi bukti, dalil benarnya apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Contoh, ya. Contoh misalnya Fir'aun. Ingat Fir'aun, ya? Ya. Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa, ya. Fir'aun yang mati di Laut Merah. Fir'aun itu matinya itu kan jauh sebelum Nabi Isa, kan?
Iya kan? Ribuan tahun sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Daud. Tapi mengenai jasad Fir'aun itu tidak ada dibicarakan di dalam kitab Zabur. Tidak ada dibicarakan dalam kitab Injil. Tidak ada dibicarakan dalam suhuf-suhuf yang diterima oleh Nabi Musa. Suhuf-suhuf yang diterima oleh Nabi Daud, yang diterima oleh Nabi Sulaiman, tidak ada. Tapi dibicarakan oleh Al-Quran. Al-Quran katakan, akan kami pelihara, jaga jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi umat yang datang kemudian. Coba ya. Padahal kejadiannya jauh sebelum Nabi kita. Itu kan lebih dekat dengan Nabi Daud kan? Ya kan? Padahal kepada Nabi Daud diturunkan kitab Zabur, tak dijelaskan di situ. Lebih dekat dengan Nabi Isa alaihissalam waktunya itu. Kepada Nabi Isa diturunkan kitab Injil, tapi tidak dibicarakan di situ. Tapi dibicarakan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran katakan, itu jasadnya dipelihara oleh Allah. Wah, luar biasa ya. Luar biasanya gimana? Karena perkembangan sains, maka seorang dokter ahli dari Prancis, beliau melakukan penelitian pada abad 20. Sekarang abad berapa nih? Abad 21 kan? Abad 20 berarti itu lebih dari 2000 tahun setelah matinya Fir'aun itu. Lebih 2000 tahun. Tidak dibicarakan oleh kitab apapun sebelumnya. Tapi dibicarakan oleh Al-Quran, kemudian dia melakukan penelitian, maka ditelitinya jasad raja-raja Mesir, ya, jasad raja-raja Mesir diteliti, dan ada satu jasad beda dari yang lain. Apa bedanya? Kandungan kadar garamnya tinggi sekali. Apa? Kandungan apa? Garam. Kandungan garamnya. Maka dapatlah disimpulkan oleh ahli yang meneliti ini bahwa inilah dia jasad Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa. Artinya apa? Artinya orang-orang Mesir ketika itu, kan nggak semua mati orang Mesir itu kan? Kan ada juga itu pejabat-pejabatnya yang tidak ikut kan? Yang mengejar itu kan tentara kan? Iya kan? Berarti mereka menemukan jasad Fir'aun yang mati tenggelam itu, mereka selamatkan dan mereka mumi. Tahu di mumi? Diawetkan ya. Diawetkan. Dan itu tidak dibicarakan oleh Taurat. Padahal Nabi Musa kan masih ada kan? Masih ada Nabi Musa. Belum turun. Waktu itu belum turun lagi Taurat. Waktu mati dia kan belum turun Taurat itu. Kan setelah menyeberangi Laut Merah nanti baru diturunkan kitab Taurat. Belum turun, tapi tidak diceritakan oleh Taurat. Tidak diceritakan oleh Injil. Tidak diceritakan oleh Zabur. Tapi diceritakan oleh apa? Al-Quran. Sehingga sains kedokteran, ilmu kedokteran, ilmu arkeologi yang sudah semakin tinggi menemukan jasad Fir'aun, dan itu menunjukkan, membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran memang benar adanya. Paham? Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad ya. Jadi ini salah satu tanda-tanda orang apa? Orang yang bertakwa ya. Percaya dengan kitab Al-Quran
dan percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tapi kalau kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu percaya bahwa itu diturunkan oleh Allah, tapi karena kandungannya sudah diubah-ubah oleh umatnya, oleh ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani itu, mereka sudah mengubah-ubahnya, maka kandungannya itu kita tidak boleh mempercayainya dan tidak boleh mendustakannya. Jadi seperti itu ya, dalam paham ahli sunnah wal jamaah, kita tidak boleh mendustakan kandungan Injil, Taurat dan Zabur, dan kita tidak boleh membenarkannya. Artinya apa? Kalau dibenarkan Al-Quran atau oleh hadis sahih, baru kita benarkan. Kalau dikatakan oleh Al-Quran atau hadis sahih bahwa itu tidak benar, itu sudah dirubah oleh tangan-tangan jahil, maka kita dustakan. Kalau tidak dibenarkan, tidak didustakan oleh Al-Quran, tidak dibenarkan, tidak didustakan oleh sunnah, maka kita diam, tidak mengomentari. Paham? Paham? Tidak mengomentari ya. Tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Begitu sikap kita ya. Sikap kita umat Nabi Muhammad terhadap kandungan Taurat, Zabur dan Injil. Tidak membenarkan, tidak mendustakan, karena kita tidak tahu yang mana isinya yang asli, yang mana yang sudah dirubah. Ketika Al-Quran mengatakan itu benar, kita benarkan. Ketika Al-Quran hadis mengatakan itu bohong, tidak benar, kita dustakan. Ketika Al-Quran dan hadis tidak mengomentarinya, maka kita pun tidak boleh mendustakan dan tidak boleh membenarkan. Artinya jangan dikomentari. Itu sikap kita terhadap kandungan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Paham ya? Jadi jangan dikira nanti beriman dengan kitab-kitab yang sebelumnya itu isinya itu kita ikuti pula ya. Bukan begitu ya. Bukan. Beriman di situ maksudnya kita yakin bahwa Allah memang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Mengenai kandungannya kita tahu sudah banyak dirubah-ubah oleh ulama-ulama mereka yang sesat lagi menyesatkan ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin bahwa hari akhirat itu pasti akan terjadi. Jadi kalau sudah terpenuhi sifat-sifat ini, sifat-sifat yang terkandung pada ayat ketiga dan pada ayat yang keempat, baru dinyatakan oleh Allah. Apa pernyataannya pada ayat kelima? Ayat kelima bagaimana bunyinya? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Artinya apa? Mengikuti Al-Quran. Iya kan? Mengikuti Al-Quran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntungnya gimana? Insya Allah masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Itu saja ya. Itu saja. Kita tutup dengan doa. Ya, silakan Haikal. اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عمرنا تنفعنا في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Saya tutup dengan tasbih kafarah majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.